Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Harian Covenant City Church. Renungan kita hari ini akan diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Di kitab 2 Samuel pasal 6 ini kita akan melihat sebuah narasi di mana Raja Daud dan rombongannya akan membawa kembali tabut perjanjian Allah masuk ke kota Yerusalem. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penuh dengan sukacita dan sangat meriah sekali. Kalau saudara-saudara membaca di bagian awal dari pasal 6 ini, kita melihat di ayat 5 di mana Daud dan seluruh bangsa Israel mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan dengan sangat gemuruh dan sangat meriahnya, dengan kecapi, dengan gambus. Karena dengan kembalinya tabut perjanjian Allah, ini menandakan bahwa kembalinya hadirat Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Karena tabut perjanjian Allah adalah simbol atau lambang dari kehadirat Allah yang sebelumnya ada di tanah asing karena mereka kalah dalam perang melawan bangsa asing. Dan saat tabut perjanjian ini masuk, mereka yang penuh dengan sukacita, mereka yang penuh dengan sorak-sorai menantikan kembali membawa tabut ini kembali ke tempat asalnya di Yerusalem, di Bait Allah. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang mengagetkan terjadi yang akan kita baca sebentar lagi. Dan peristiwa ini menunjukkan kepada kita siapakah Allah yang kita sembah. Dan dari situ kita kembali melihat siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Allah yang kita sembah. Mari bersama-sama kita buka 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 10. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 10. Inilah firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, satu peristiwa mencengangkan terjadi. Tabut Allah yang diletakkan di atas kereta, yang didorong, yang dibawa masuk dalam perjalanan ke Yerusalem, tiba-tiba tergelincir. Dan di situ ada Uza, seorang kehat, seseorang yang memang sudah dikhususkan Allah untuk mengiring atau membawa tabut perjanjian Allah. Kalau tabut perjanjian Allah itu harus berpindah tempat. Dan ia dengan sontak memegang tabut perjanjian Allah dengan maksud supaya tabut tersebut tidak jatuh. Namun apa yang terjadi? Murka Allah turun atas Uza dan Uza mati seketika. Saudara sekalian, tabut perjanjian Allah adalah simbol dari hadirat Allah. Simbol dari hadirat Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa. Tabut perjanjian Allah sejatinya ada di dalam ruang maha kudus di dalam bait Allah. Dan ruang maha kudus ini adalah ruang yang eksklusif, di mana hanya imam-imam tertentu saja yang dapat masuk ke dalamnya. Dan Tuhan sudah menyatakan dengan jelas, tidak seorang pun dapat memegang tabut perjanjian Allah, karena ini adalah simbol dari Allah yang maha kudus. Apapun itu alasannya. Jadi saat tabut ini tergelincir dan hampir jatuh, Uza, yang mungkin kita baca di sini, kita lihat, Uza kan maksudnya baik. Maksudnya Uza kan supaya tabut itu nggak jatuh dan dapat melanjutkan perjalanan seperti sedia kala. Dan bisa bayangin nggak kalau tabut itu jatuh, apa yang akan terjadi? Ya kita banyak sekali berpikir, kita pasti akan menempatkan diri kita di Uza, dan kita pasti juga waktu membaca bagian ini akan bersimpati kepada Uza. Dan kita akan melihat kenapa Tuhan kok berlebihan sekali dengan membunuh Uza. Padahal Uza kan spontan melakukan hal itu. Saudara sekalian, ketetapan Allah adalah ketetapan Allah. Dan Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang tidak dapat berkompromi sedikit pun dengan standar kekudusannya. Allah sudah menetapkan bahwa tidak ada yang dapat memegang tabut perjanjian Allah tersebut. Karena kenapa? Karena Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa manusia. Siapa Uza? Ia adalah orang kehat
Betul dia adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani bait Allah. Betul dia adalah orang yang saat itu sedang menjalankan tugasnya mengiring tabut Allah masuk ke kota Yerusalem. Tetapi Uzzah, sama seperti orang-orang lainnya, sama seperti saudara dan saya, dia pun adalah orang yang berdosa. Dosa tidak mengenal latar belakang, suku, tugas Anda, ataupun niat baik yang Anda punya. Dosa tetaplah dosa. Dan di dalam keberdosaan, niat baik kita pun, perbuatan baik kita pun, itu semuanya sudah tercemar oleh dosa. Arsis Paul dalam kuliahnya yang bertajuk Holiness of God atau Kekudusan Allah, ia mengutip bagian ini dan ia berkata demikian. Lebih baik tabut perjanjian tersebut jatuh ke tanah daripada dipegang oleh Uzzah. Karena tanah, pada naturnya Allah menciptakan tanah sebagai benda atau natur yang kotor. Dan sudah sewajarnya, tanah adalah tanah yang kotor. Jadi kalau tabut itu kena tanah, tabut itu sah-sah saja. Begitu kata Arsis Paul. Tapi tidak dengan tangan Uzzah. Uzzah, seperti kita, seperti Anda dan saya, diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang baik, ciptaan yang tanpa dosa, tetapi atas kemauan kita sendiri, kita memberontak, kita berdosa terhadap Allah pencipta langit dan bumi, dan dosa itu sudah menjalar, sudah menutupi seluruh hidup kita, jiwa, raga, pikiran, hati kita, sehingga tidak ada satu bagian pun dalam diri kita yang tidak berdosa. Begitu pula dengan tangan Uzzah. Tangan Uzzah adalah tangan yang sudah berlumur dosa, dosa yang menjijikan, dosa yang tidak berkenan di mata Allah, dan dosa yang mendatangkan muka Allah terhadap Uzzah. Oleh sebab itu pantas Uzzah dihukum, dibunuh oleh Allah di kejadian itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan perjalanan terhenti. Daud menjadi takut membawa tabut itu ke Yerusalem. Daud takut karena ia melihat Allah yang murka, karena Allah yang kudus. Saudara, mungkin saat kita mendengar firman hari ini, kita menjadi takut. Karena kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang seharusnya menerima murka Allah. Tetapi pada kenyataannya, kenapa saat ini kita masih dapat bernafas, kita masih dapat mendengarkan firman, kita masih dapat melakukan aktivitas kita, dan berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi pada saat ini. Dan saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus ingat bahwa murka Allah itu tidak dihilangkan begitu saja. Murka Allah itu tetap jatuh, tetapi tidak jatuh langsung kepada kita. Tetapi murka Allah jatuh kepada Allah sendiri di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri yang harus datang ke dalam dunia. Allah harus menjadi perantara antara kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Karena hanya Allah sendiri yang sanggup menanggung murka Allah yang begitu dahsyatnya, dengan mati di atas kayu salib untuk kita, untuk Anda dan saya. Maka itu kalau saat ini kita dapat memuji Allah, kita dapat berdoa kepada Tuhan, itu semua karena kita tidak menerima murka Allah tersebut, dan kita sudah dibenarkan di dalam Allah. Allah yang tadinya harusnya mendatangkan murka atas kita, di dalam Kristus yang menjadi perantara kita, Allah berkenan kepada kita. Dan ini bukan melalui hasil usaha kita, dan ini bukan karena kita yang hebat, atau bukan karena latar belakang suku bangsa kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang begitu besar yang Ia nyatakan di dalam Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di dalam-Mu Tuhan saat ini Tuhan, bukan karena siapa kami Tuhan, bukan karena
usaha kami Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, tetapi karena kasih karunia yang menyelamatkan kami Tuhan. Kasih karunia yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus yang telah menanggung setiap murka Allah yang harusnya jatuh kepada kami orang yang berdosa Tuhan. Engkau menanggung dosa kami Tuhan, Kau menanggung setiap hukuman kami Tuhan, sehingga kami kembali Tuhan dapat diperkenankan Tuhan di hadapan Allah, dibenarkan dan diperkenankan di hadapan Allah. Tuhan, ingatkan kami, dan terus Tuhan Kau yang pimpin kami Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan, biar setiap hari kami mengingat bahwa kami tidak hidup berdasarkan dari apa yang kami lihat, tapi kami hidup berdasarkan iman. Kami hidup berdasarkan pengharapan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.